kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembuatan ini ya, tugas akhir untuk materi kuliah kita. Satu materi kuliah dari sub materi, bukan materi utama ya. Jadi desain kendali kelistrikan yang kemarin kita selama kurang lebih 1 bulan itu mempelajari perihal sequence control. Sequence control menggunakan urutan kerja relay atau kontaktor. Hanya saja dikarenakan simulasi hardware itu langsung dengan fisik barangnya, kita menggunakan simulasi software menggunakan FluidSim. Maka tugas akhirnya ini karena kita tidak bersentuhan dengan hardware, maka kita menggunakan simulasi FluidSim juga ya. Saya buka saja presentasi saya. Ya, ini apakah sudah terlihat PPT-nya? Siap, Sud. Sudah ya. Oke, kalau gitu saya mulai. Jadi materi kita seperti ini. Nah, kita akan membahas perihal tugas akhir. Tugas akhir ini erat terkait dengan pembuatan sebuah desain ya, pembuatan sebuah desain. Mungkin kalau tugas akhir sebenarnya kalian pada semester 8 nanti itu bisa 2, yang satu analisis, yang satu pembuatan semacam perangkat. Jadi itu berbasis project based learning ya. Jadi kalau project based learning yang sekarang kita akan bahas ya. Tapi kalau berbasis analisis nanti mungkin itu nanti dengan para dosen-dosen yang lain ya. Khusus dengan saya itu harus berupa keterampilan fisik. Jadi terlihat keterampilannya baik software maupun hardware. Ini saya kutip ya, penerapan model project based learning. Project berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran dengan memberikan penugasan kepada peserta didik. Ya, tidak hanya peserta didik. Ya, peserta didik ini kalimatnya luas, bisa pelajar ataupun mahasiswa dari tingkatan dasar, menengah maupun tingkat tinggi. Ya. Nah, untuk mengeksplorasi, menilai, menginterpretasi, mensintesis. Nah, sintesis, kalimat tesis. Tesis itu secara umum digunakan untuk analisis pembuatan buku tugas akhir untuk S2. Nah, jadi kita akan berpola dan berpikir layaknya seperti S2. Kemudian menyediakan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Ya, dalam kaitan untuk ini adalah tugas akhir kita. Nah, peserta didik ditugaskan untuk menyelesaikan suatu tugas berupa proyek berbentuk hasil belajar seperti membuat video, membuat laporan riset, laporan observasi. Kemudian penugasan itu dimaksudkan agar mampu merancang, mengimplementasikan, menerapkan ilmu yang kalian peroleh dari saya dan menyelesaikan proyek sebagai hasil, kemudian mengkomunikasikan hasil belajarnya. Berarti setelah jadi dipresentasikan. Ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah project based learning. Yang satu adalah penentuan pertanyaan mendasar. Artinya apa? Tema. Kita harus membuat tema. Temanya apa? Nah, boleh terkait dengan keseharian kalian, misalkan sistem conveyor pada Bandara Soekarno-Hatta. Nah, misalkan seperti itu. Lalu kemudian merancang proyek tersebut. Jadi mulai dari tema, flowchart, kemudian alur kerja atau algoritma, selanjutnya bikin sequence controlnya. Kemudian tentukan basic input dan outputnya. Misalkan input itu ada tombol, push button, kemudian ada emergency, ada apa lagi, itu kalian harus menentukan ya. Jadi itu dalam perancangan project.
Kemudian penyusunan jadwal. Nah, jadwal kita nggak lama-lama. Ya, saya melatih kalian untuk seminggu jadi. Seminggu ini dalam penyusunan jadwal ini kalau bisa kalian sudah bisa breakdown. Nah, breakdownnya itu misalkan 1 minggu dari hari ini adalah 7 hari atau 6 hari. Dalam 6 hari misalkan 1 menentukan tema. Karena tugas ini merupakan kolaborasi, tidak berpikir sendiri. Jadi 1 kolaborasi ya. Kalian akan menentukan temanya apa dulu. Misalkan conveyor pada Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian di situ batas ruang lingkupnya apa yang dibahas. Nah, yang saya harapkan kalian harus menggunakan pola ATM, amati, tiru, modifikasi. Nggak boleh mencontek full 100% tanpa ada modifikasi. Jadi, tujuannya modifikasi adalah mengembangkan apa desain yang sudah ada dengan desain yang lebih baik. Cari kekurangannya. Tapi kalau sudah misalkan itu sudah cukup baik, maka cari lagi itu gimana caranya supaya membuat sistem itu menjadi lebih baik. Kemudian ada pengawasan kemajuan proyek. Pengawasan kemajuan proyek ini, kalau kalian ada 4 orang, 1 sebagai kepala tim yang akan menyusun semua data, kemudian tim lain misalkan menyusun flowchart, tim lain menentukan sequence control, ada yang sebagai pengawas proyeknya. Itu bisa jadi kepala tim. Jadi dia memastikan bahwa antar tim itu bisa bersinergi dan menyelesaikan tugasnya secara on time. Jadi ada pengawasnya. Kemudian dia juga berpikir kurang lebihnya apa, ya? Karena ini sifatnya kita daring, ya, atau online, maka presentasi segala macamnya harus bagus, ya. Sampai dengan pembuatan gambar segala macam. Kalian usahakan apakah gambar harus menggunakan kaidah-kaidah gambar teknik, itu pasti, ya, karena kita sudah mahasiswa, jadi membuat kaidah gambar teknik, desainnya itu seperti apa. Tapi kalau tidak memungkinkan, di gambar di atas kertas pun tetap saya hargai. Tapi nanti akan kalian lakukan revisi, ya, revisi nanti untuk kemudiannya. Revisi bisa 2 minggu, ya, silahkan. Karena apa? Semua rekaman video conference kita akan saya tampilkan. Kemudian pengujian hasil. Dalam pengujian hasil ini nanti kita presentasikan pada media video conference kita menggunakan Zoom seperti sekarang ini. Nah, di sini saya meminta kalian akan mempresentasikan, ya. Nah, ini ada dalam pengujian ini nanti saya akan menguji tugas akhir kalian, ya. Di mana letak saya mau menguji letak pemahaman kalian sejauh mana, ya. Kekuatan dari desain kalian seperti apa. Kalau ini kalian desain sendiri, pasti kalian dengan mudah menjawab. Tapi kalau ini desain hasil dari hanya sekedar mencontoh saja, maka nanti akan terlihat kekurangannya. Kemudian mengevaluasi, ya. Dari ini nanti saya akan mengevaluasi kendala-kendala yang terjadi dan mungkin kalian di sini ada pertanyaan. Nggak apa-apa, ini kan kita berlatih. Bukan tugas akhir di semester 8. Kalau tugas akhir semester 8 kalian nggak bisa mengevaluasi, ya. Tapi di sini kalian bisa mengevaluasi. Misalkan, Mas, setelah saya mempresentasikan, saya merasa masih ada kurang. Menurut Mas Robi gimana? Emang ada kurangnya. Nah, kurang di situ adalah yang akan kita lakukan perbaikan. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pola engineering design process. Pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Nah, kita harus mencari dulu nih skemanya dari mana dulu, ya. Kemudian kita mencari permasalahan. Selanjutnya bagaimana pengembangan alternatif permasalahan. Jadi kita cari problem solvingnya. Nah, di sini adalah trouble shooting sebetulnya, ya. Misalkan saja hal-hal yang teknis banget karena emang kita orang teknis. Mas, itu kan motornya sering trip. Yang harus saya lakukan alternatif dari penyelesaian masalah ini adalah misalkan membesarkan nilai thermic overload-nya dalam batas ukur yang masih masih memungkinkan. Nah, itu pengembangan penyelesaian masalah. Nah, kemudian menentukan alternatif solusi pemecahan masalah. Kemudian membuat prototipe. Nah, prototipe ini terdiri dari kalau prototipe yang saya maksud adalah bukan membuat alat karena posisi kita masih kalian belum bisa masuk lab. Jadi prototipe itu mulai dari flowchart, sequence control, kemudian itu nanti diuji coba prototipenya itu menggunakan simulasi yang sudah kita pelajari bersama.
Kemudian jika ada kendala saat itu juga, nanti saya akan mengambil satu stabilo merah untuk mengatakan lakukan perbaikan. Nah, apakah lakukan perbaikan ini akan membuat presentasi ulang? Jika memerlukan, nanti kalian cukup merekam hasil revisi kalian di video, kemudian dikirimkan ke saya, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah aspek soft skill yang secara umum dalam Merdeka Belajar disampaikan. Pertama, komunikasi, ya. Kemampuan kita untuk mengolah komunikasi, ya, itu dalam komunikasi dua arah tentunya. Kemudian critical thinking. Nah, bagaimana kalian berpikir kritis dan mampu melakukan analisis terhadap informasi yang ada. Kemudian kreativitas. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana kalian melihat sebuah sistem yang menurut kalian sudah bagus, tapi kalian masih tetap kembangkan apa yang bisa inovasi lagi dalam kreativitas yang baik. Selanjutnya kolaborasi. Nah, kalian di Barak sudah terjamin perihal masalah kesehatan kalian, karena pasti sebelum masuk melakukan pengujian secara klinis mengenai kesehatan. Jadi saya yakin secara medis tetap prokes dijalankan, tapi kalian kolaborasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, ya, seperti itu. Ini saya akan menarik KPI-nya atau Key Performance Indicator, di mana di sini akan menampilkan performance atau tampilan dari apa yang akan kalian lakukan. Nah, untuk itu saya ngambil 3 poin penting adalah pertama PowerPoint, kedua handout, dan ketiga adalah laporan dari tugas akhir. Akan tetapi untuk laporan tugas akhir ini tidak perlu dikerjakan, ya, karena ini terkait dengan mata kuliah lain yang akan mengulas lebih detail mengenai tata tulis karya ilmiah. Nah, untuk kesempatan kali ini dalam tugas akhir ini saya cukup melakukan pengujian pada presentasi PowerPoint melalui media video conference, di mana dengan susunan ini pertama adalah pada saat pembukaan kalian memperkenalkan tim, menyampaikan tema, kemudian menyampaikan inovasi terhadap tema yang diangkat. Selanjutnya penyampaian engineering design process, di mana di situ saya akan melihat kemampuan kalian dalam menggunakan sistem pemilihan dari sistem kontrol yang akan digunakan. Selanjutnya flowchart, algoritma atau SOP, standard operating procedure, dan sequence control, yang mana di situ memuat input, proses, output. Nah, input, proses, output tersebut harus kalian detailkan secara jelas dan spesifik. Kemudian selanjutnya penutup, dan di situ ada sesi tanya jawab, di mana di sini saya akan menguji kemampuan kalian terhadap desain yang telah kalian buat sendiri. Nah, selanjutnya setelah melakukan presentasi itu, sebelumnya kalian sudah mengumpulkan handout, ya, yang bagian nomor 2 ini. Karena handout ini saya gunakan untuk meneliti apa yang akan kalian kerjakan dan kalian paparkan. Jadi sebelum kalian memaparkan atau mempresentasikan, saya sebagai dosen penguji kalian wajib tahu apa yang akan kalian sampaikan dan batasan-batasan yang telah kalian buat. Nah, selanjutnya tahapan. Nah, tahapan presentasinya seperti apa sih tahapan presentasinya? Tahapan presentasinya seperti berikut ini, ya. Masing-masing tim menentukan waktu secara mandiri perihal presentasi tugas akhir yang akan dipresentasikan. Batas waktu pembuatan adalah 1 minggu sampai materi kuliah baru minggu depan, akan tetapi itu adalah batas pembuatan. Nah, selanjutnya batas presentasi adalah bersifat bebas. Kalian janjian sama saya. Misalkan Chris Bay, saya janji mas, minggu depan hari Kamis, saya hari Jumatnya boleh nggak lakukan presentasi? Nah, kita atur janji. Oh ya boleh. Oh, saya hari Minggu. Oh, saya hari Sabtu. Yang penting secara resmi pada saat presentasi adalah bersifat formal. Kalian menggunakan PDH semua. Boleh 1 layar. Mungkin karena kondisi internet kita sering bermasalah, boleh 1 layar ada 2 taruna-taruna, ya, taruni-taruni terpisah. Nah, seperti itu, ya. Kalau dalam satu tim ada 4 orang, 1 taruni, maka 1 taruni terpisah. Nah, sedangkan untuk taruna-taruna boleh silahkan bergabung. Nah, itu ya. Jadi janjian intinya. Kemudian kegiatan presentasi tugas akhir dilakukan menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom. Kemudian peserta uji mempersiapkan PPT-nya, presentasinya, dan handout, dan di-share sebelum presentasi.
Sebelum kalian presentasi, kirim dulu presentasi ke saya. Untuk formatnya nanti saya akan kirimkan ke kalian untuk kalian kirim kembali ke saya ya. Kemudian mengangkat tugas tema pertemuan sequence control yang kedua apa yang ketiga ya? Kalau nggak salah itu yang kemarin terakhir itu saya ada membahas mengenai mengenai traffic light, pedestrian crossing traffic light. Nah, itu pedestrian crossing traffic light kalian boleh memilih bebas. Mau ambil yang itu atau yang recap stamping system ya, silahkan. Itu pilih salah satu ya, kan ada 3 materi di situ. Pilih salah satu untuk dipresentasikan, kemudian ditambah 1 tema bebas terkait disiplin ilmu dan berdasarkan eksplorasi STEAM. Mas, bagaimana kalau saya mengangkat mengenai produksi yang ada di industri? Boleh, masih diizinkan. Tetapi yang jelas itu kan terkait mengenai disiplin ilmu kita adalah sistem kendali kelistrikan. Nah, peserta terdiri dari 4 orang taruna atau taruni, tim kolaborasi. Dosen atau instruktur pengujinya adalah saya sendiri. Kemudian selanjutnya setiap tim peserta mempresentasikan tugas akhir yang akan disampaikan. Alokasi waktu presentasi saya memberikan 20 menit penyampaian presentasi, sequence control 2, dan 1 tema bebas. Berarti ada 2 nanti yang akan dipresentasikan. Silakan ambil 10-10 atau apa, silakan. Yang tugas saya yang kemarin di pertemuan 2 atau 3, kalian ambil salah satunya. Ya, ambil salah satunya. Bukan yang flowchart aja ya, tetapi yang pembuatan recap stamping 2, kemudian 1 pedestrian crossing traffic light. Kemudian selanjutnya adalah 10 menit sesi pengujian. Kemudian 5 menit kesimpulan dan misalkan ada perbaikan tapi tidak perlu presentasi kembali. Seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan pada slide yang sebelumnya mengenai KPI, Key Performance Indicator. Nah, ini adalah jenis laporan setelah melakukan presentasi. Akan tetapi sebetulnya handout ini diberikan sebelum presentasi dimulai, sehingga saya terbantu dengan pandangan umum sebelum dipresentasikan. Nah, adapun analisis formnya adalah sebagai berikut. Contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti form yang saya berikan ini. Di sini ada judul tugas ya, tugas SQC Part 2 ini kepanjangan dari sequence control Part 2 yang kalian ambil. Tapi dalam hal ini kita ambil yang 3 ya, Part 3. Kemudian halaman 1 dengan judul pilihan opsi. Ini untuk ini saya ambil contoh MPS Stamp Cap Machine ya. Kemudian metode kirim jawaban adalah email atau GCR upload. Nah, di sini tidak perlu diganti. Yang perlu diganti hanya untuk MPS Stamp Cap Machine saja. Nah, kalau kalian misalkan mengambil untuk PCTL, Pedestrian Crossing Traffic Light, silahkan ganti judul ini dengan PCTL. Kemudian untuk bagian di atas deskripsi ini judul kembali saja diketik kembali. Selanjutnya di sini berikan gambaran umum mengenai deskripsi itu ya, gambaran umum. Selanjutnya identifikasi tema. Di sini kalian menceritakan mengenai identitas atau identifikasi ya tema yang dibahas. Misalkan merupakan peralatan manufaktur berbasis SQC atau sequence control dengan sistem open loop design, atau mungkin itu closed loop. Nah, di sini kalian memberikan identifikasi secara detail ya, secara detail. Kemudian yang bagian B ini ide dan rencana. Nah, dari identifikasi tema tersebut akan dilakukan langkah-langkah melakukan pemodelan dalam bentuk simulasi sistem kerja, kemudian dilakukan modifikasi untuk meningkatkan performa kinerja. Nah, jadi ide rencana adalah before-nya seperti apa, kondisi awalnya, kemudian after-nya apa yang bisa kalian lakukan inovasi. Selanjutnya di sini ada EDP atau Engineering Design Process, di mana di sini kalian harus menyebutkan secara rinci dan to the point. Misalkan input berupa tegangan AC, DC, kemudian ada push button, saklar, kemudian sistem kerja seperti apa, memerlukan berapa saklar, kemudian proses ini menjelaskan ilustrasi
secara singkat dan padat ya di sini untuk menjelaskan presentasinya. Nah, tapi proses ini kita akan tambahkan secara detail pada form yang ini ya, form yang kedua seperti itu. Nah, saya kembali ke sini dulu. Selanjutnya di sini ada software atau prototype dan uji evaluasi, di mana di sini kita akan melakukan pembuatan prototype serta melakukan pengujian terhadap peralatan yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada kolaborasi. Ini adalah fungsi masing-masing dari tim kerja pembuatan tugas akhir ini. Misalkan di situ kan kita sudah tentukan ada 4 taruna-taruni, silahkan sebutkan nama masing-masing, selanjutnya fungsi kerjanya sebagai apa. Nah, khusus satu bagian analisis ini, untuk yang ini cukup 1 lembar saja. Cukup 1 lembar saja, tidak perlu ditambahkan menjadi 2 lembar. Jadi bahasa kalian di sini singkat padat secukupnya, hanya cukup 1 lembar. Nah, untuk form berikutnya seperti ini. Ya, di sini ini adalah lembar jawaban, bisa diganti dengan kalimat lain, misalkan ya. Ini halaman lanjutan dari form sebelumnya, ini adalah halaman 2, dan nanti di selanjutnya, nah ini boleh lebih dari 1 jika memang dirasa perlu. Tetapi saran saya kalau bisa ini cukup 2 halaman saja. Jadi halaman pertama ini ya berupa judul dan deskripsi umum. Nah, ini adalah deskripsi khusus. Jadi saya tegaskan, ini adalah deskripsi umum ya, umum tapi spesifik ya. Nah, ini deskripsi khusus tapi benar-benar spesifik sekali ya di sini. Kemudian di sini lembar jawaban 2, tugas akhir, temanya apa? Ini disebutkan lagi di sini ya, MPS time mesin misalkan ya. Kemudian di sini berikan flowchart dalam bentuk before-nya atau kondisi saat ini. Kemudian after-nya, jadi bersebelahan. Jadi sehingga saya bisa langsung membaca secara langsung bahwa before after pelaksanaan kerja kalian seperti apa. Nah, kemudian di sini ada kode tim, misalkan kode tim kalian adalah kelompok kerja 1 misalkan, atau 2, tahun angkatan kan tahun sekarang 2021, institusi PPI Curug, provinsi, kota Banten, Kabupaten Tangerang. Nah, dosen atau instruktur pembimbing saya sendiri ya, Robiansa. Kemudian daftar peserta tim, di sini disebutkan kembali ya, nama lengkap. Tapi kalau nama kalian panjang, 2 kata depan yang wajib. Kemudian untuk yang di belakang silahkan disingkat. Jadi yang di 2 kata depan di awal itu nama wajibnya, di belakang silahkan disingkat. Nah, setelah kita membuat flowchart, tentunya ada uraian dari penjelasan atau algoritmanya. Di sini jelaskan tersusun rapi 1, 2, 3 dan selanjutnya seperti yang sudah saya pernah bahas. Selanjutnya ini adalah development dan inovasi. Apa yang mau kalian kembangkan? Nah, di sini berupa tertulis. Kalau di sini before-nya berupa flowchart ya, kondisi apa yang terlaksana saat ini, dan ini adalah after ini setelah dilakukan modifikasi maunya seperti apa. Kemudian dari flowchart ini ditulis rinci di development dan inovasi, apa sih yang menjadi inovasi kalian terhadap pengembangan MPS time mesin ini. Nah, selanjutnya di sini memberikan informasi sistem, proses, prototipe dari tugas akhir. Jadi bedanya apa development dan inovasi atau informasi sistem, proses, prototipe, tugas akhir? Kalau development dan inovasi ini adalah langkah kerja dari flowchart. Jadi algoritma dari after sebetulnya ya. Algoritma dari after. Jadi di sini rincikan 1, 2 segala macam. Nah, kalau di sini adalah uraian umum khusus. Jadi uraikan secara umum seperti apa, kemudian secara khusus seperti apa. Kemudian tariklah kesimpulan. Kalau memang di sini batasan kalian, misalkan saja ternyata dari MPS stamping mesin kalian hanya bisa memprogres 2 development atau 2 inovasi, sebetulnya bisa dilakukan 8 misalkan. Ini boleh kita ambil 2 saja dan masukkan kesimpulan bahwa kami sebagai tim kerja kelompok 1 hanya bisa melaksanakan 2 inovasi dari 8 karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Jadi saya dijelaskan kesimpulannya. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat apa yang kalian ambil setelah melaksanakan tugas akhir ini dengan mengisikan di kolom kesimpulan. Nah, seperti itu penjelasannya.
Udah selesai. Terima kasih. Udah selesai. Ya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ya. Chris B, silakan. Gimana? Bisa Mas, untuk nanti yang handout maupun itunya berupa PPT atau seperti apa Mas? Untuk presentasi Yang kami kirim ke Mas Robi. ya, untuk presentasi nanti berupa PPT. Saya mau PPT itu saya mau di PDF-kan saja. Ya, di PDF-kan kemudian nanti kirim ke saya. Nah, boleh untuk yang presentasi boleh tanpa ada teks. Tapi kalau yang untuk ini yang untuk dikirim ke saya harus ada penjelasannya. Jadi bedakan slide presentasi dengan handout. Kalau slide presentasi itu kalian mungkin gambar-gambar segala macam, tapi penjelasan kalian itu lisan. Tapi kalau handout penjelasan lisan kalian dituliskan sehingga saya bisa membaca. Ya, makanya itu nanti butuh kerja tim. Ya. Nah, selanjutnya setelah seperti itu, saya rasa seperti itu ya. Mungkin ada lagi, silakan. Mungkin Chris B mau ditanya lagi. Siap. Izin Mas, untuk yang berarti kami membuat untuk tugas akhirnya itu kita ngambil dari yang 3, ada MPS yang cap sortir itu, terus PDTL sama yang satunya lagi, sama yang satunya itu nanti kita melakukan eksplorasi atau mencari seperti sesuai apa yang kita inginkan sekelompok itu Mas. Betul sekali. Jadi apakah seperti itu Mas? Betul. Jadi tugas yang pertama itu adalah kalian memilih dari tugas saya kemarin mengenai MPS itu. MPS sama PCTL. Kalau PCTL-nya misalkan kalian mau ambil untuk dipresentasikan, silahkan. Atau mungkin kalian ganti dengan MPS, silahkan. Pokoknya salah satu saja. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah yang betul-betul murni dari kalian sendiri. Ya, murni dari kalian melihat eksplorasi berdasarkan kebutuhan kalian tentunya. Mas, saya pakai sistem ini. Nah, itu mungkin saya tidak tahu kan. Nah, di situ akan ada format untuk menjelaskan handout tadi kepada saya. Jadi nanti saya akan berikan model pelaporannya. Model pelaporannya saya hampir samakan dengan jurnal internasional untuk S2. Jadi saya samakan dengan itu. Nanti ada identifikasi masalah, ada abstraksi, mirip nanti dengan apa yang kalian kerjakan di tugas akhir ini nanti. Ya, cuman bedanya nanti ada sudah saya susun polanya. Jadi kalian mudah dalam memahami itu. Ya, nanti saya kirim secara terpisah. Gitu. Ya, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Siap Mas. Siap, izin itu aja Mas, nanti untuk PPT yang Mas tampilkan tadi mau di-share ulang Mas, biar kita bisa baca lagi Mas, lebih baik memahami lagi. Iya. Seperti itu Mas. Ya. Nanti misalkan dalam PPT saya rasa kurang, maklum lah, itu baru dibikin sekitar 30 menitan, jadi pasti ada unsur kekurangan. Nanti saya coba untuk melengkapi, contohnya seperti format-format tadi ya. Formatnya nanti akan saya masukkan ke dalam PPT juga, seperti itu. Ya. Siap Mas. Oke, gitu aja ya. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Ya, silakan. Silakan. Berarti silakan. Nanti yang dipresentasiin itu Mas, ada satu tema atau dua Mas? Ada dua tema. Jadi yang satu tema materi kuliah saya yang kemarin, pilih salah satu. Ada 3 itu kan, ada MPS 2, PCTL 1. Nah, kalau PCTL malah masih bisa kalian ngelihat dari ilustrasi video sebenarnya, itu sudah ada flowchart-nya. Itu boleh kalian angkat kembali, nggak apa-apa. Hanya mempresentasikan saja. Boleh mencontoh yang sudah ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang kedua itu adalah murni dari eksplorasi kalian sendiri. Bikin aja yang sederhana. Atau mendesain baru, misalkan bagaimana saya mengendalikan sequence control dari lampu penerangan yang ada di barak, misalkan kayak gitu. Boleh membuat sesuatu yang baru, boleh. Ya. Nah, nanti kalian ada sesi konsultasi ya.
selama 1 minggu ini, dari hari ini sampai dengan menuju presentasi, boleh melakukan asistensi. Ya, saya memberikan kesempatan asistensi per tim itu 2 kali. Ya, per tim 2 kali. Maka gunakan kesempatan itu selama 2 kali untuk asistensi sehingga presentasi kalian bagus. Gitu. Jadi jangan khawatir. Aduh Mas, aku kan masih bingung. Ilmu saya ini kan masih kurang. Ini segala macam. Apapun itu masalahnya, dikomunikasikan. Karena apa? 4C tadi ada 1 kalimat komunikasi. Komunikasikan kendalanya. Saya kasih waktu 2 kali pertemuan. Waktunya kapan? Bebas. Pilih waktunya. Mas, bisa nggak kira-kira Minggu jam 8 malam, karena kami amannya untuk internet jam 8 malam. Boleh. Janjian saja ya. Ingat janjian. Tim 1, 2, dan selanjutnya sampai tim 6 silahkan janjian dengan saya mulai detik ini sampai dengan hari presentasi tiba. Ya, hari presentasi kalian yang tentukan. Untuk Kamis depan apa? Kamis depan kan kita kuliah biasa. Bukan presentasi tugas akhir. Tugas akhir presentasinya dilakukan di luar jam mata kuliah resmi. Mata kuliah resmi jalan, presentasi jalan. Jadi saya memberikan ekstra waktu kalian. Ya, 3 kali jadinya ketemunya. 2 untuk asistensi, kalau mau diambil dua-duanya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ada 3, itu adalah, yang ketiga adalah presentasi finalnya. Seperti itu. Karena capaian target kita adalah keterampilan. Jadi harus bisa menyelesaikan sampai akhir. Seperti itu penjelasan saya. Siap Mas, terima kasih Mas. Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tugas pertamanya dikumpul di Google Form yang Mas. Tugas pertama itu karena berupa presentasi. Karena berupa presentasi, maka tidak perlu dikumpulkan. Presentasi itulah yang menjadi pengumpulannya. Itu. Jadi ngumpulkannya pada saat presentasi aja. Ya. Siap, izin Mas. Yang di Google Classroom, berarti yang dikumpul tugas 3 aja atau sama 4 juga Mas? Yang dikumpulkan di Google Classroom itu kalau tidak salah hanya sequence control kedua, flowchart, hanya flowchart saja, hanya flowchart. Nah, kemudian untuk tugas yang ketiga itu berupa itu tadi, salah satu tema kalian itu tadi, kalian mengangkat dulu, kalian mengangkat bikin flowchartnya, bikin ini, mau misalkan MPS mau bikin flowchartnya, bikin sequence controlnya, bikin. Nah, itu tugasnya. Tapi itu nanti dipresentasikan. Nah, boleh itu diajukan dalam asistensi untuk menyempurnakan. Boleh. Mas, saya belum yakin nih dengan yang saya kerjakan. Bisa nggak asistensi untuk nanyakan untuk tugas yang boleh, silakan. Sekalian tugas yang secara bebas tadi. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas. Karena tugasnya berbasis project, maka selesaikan tugas kita menuju project akhir itu. Hari ini nggak ada tugas. Tugasnya cuma kalian kolaborasi sama tim, diskusikan materi tema apa yang mau kalian angkat, materi bebasnya. Kemudian kalau materi yang tidak bebasnya, yang materi kuliah kemarin, itu kalian milih. MPS-nya ada 2, kemudian PCTL-nya 1. Nah, silahkan di antara 2 itu kalian mau memilih yang mana untuk dipresentasikan dari flowchart sampai sequence controlnya dan simulasikan. Nanti hasil akhir itu pada saat presentasi. Seperti itu. Ya, saya melatih kalian dalam ini ya, dalam tugas akhir sebenarnya ya. Makanya saya anggap ini harus supaya bisa. Karena apa? Kamis depan kita sudah membahas PLC. Sudah bukan lagi sequence control lagi, membahas PLC. Nah, antara sequence control ini basicnya harus kuat sebelum mengarah ke PLC. Seperti itu. Ya. Saya tahu kalian sudah belajar PLC Siemens kemarin, iya. Dan saya kendala juga kalau PLC Siemens itu saya nggak bisa praktek karena apa? Laptop saya lemot kena itu. Kemudian beberapa taruni waktu itu saya ngajar 20C juga kendalanya sama, nggak bisa disimulasi. Jadi saya pakai Omron saja. Sudah saya kirim di Google Classroom, tinggal kalian download saja. Nah, nanti selain PLC Omron yang kalian pelajari, saya tambahkan dengan HMI, Human Machine Interface. Ya, seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban saya. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan?
Izin Mas, untuk mulai project berarti setelah pertemuan ini nanti untuk maksimalnya itu tenggat waktunya Kamis depan apa seperti apa mungkin arahan? Jadi asistensi mulai hari ini sampai dengan Kamis depan. Ya. Setelah Kamis depan tidak ada lagi asistensi. Karena kita sudah membuka bulan berikutnya ke materi yang baru. Tidak ada lagi asistensi untuk pembahasan sequence control yang ada setelah Kamis depan. Janjian kapan mau presentasi. Gitu. Oh, saya mau akhir bulan aja, Mas. Atau apa? Ingat, jangan sampai numpuk dengan tugas PLC. Tugas PLC ada lagi. Ya, perencanaan saya tugas PLC adalah desain elevator, nggak lantai banyak, 3 lantai saja. Desain elevator, kemudian desain sequence control pada MPS, ya, kembali lagi, tetapi kita menggunakan desain PLC. Pakai PLC. Kemudian traffic light, bukan PCTL. Itu rencana saya. Nah, makanya karena banyak itu ya, banyak tapi memilih, maka tugasnya tuntasin satu-satu. Gitu. Berat saat ini, nanti pada saat kalian tugas akhir sebenarnya di semester 8 enteng. Yakin saya. Siap, Mas. Nanti kalau ketemu di lab, ini memungkinkan kita praktek secara hardware ya. Saya sudah pesan dengan sekretaris prodi bahwa saya membutuhkan peralatan-peralatan praktek ya, berupa hardware itu. Jadi kontaktor, relay. Kemudian yang saya lihat memungkinkan adalah di ruang PLC miliknya teknik mekanikal ya, mekanikal bandara. Nah, mungkin bisa minjem ruang itu untuk melatih kalian mengaplikasikan dari simulasi software yang ada ke hardware. Ya, seperti itu. Nanti sedikit saya memperkenalkan mekatronika. Ya, sedikit saya akan memperkenalkan mekatronika ke kalian kalau memang sudah bisa memasuki lab tersebut, seperti itu. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, Mas. Cukup? Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya tidak memberikan tugas apa-apa karena kita tugas berbasis project dan sequence control saya usaikan pada pertemuan ini. Maka saya menanti dan menunggu kalian untuk asistensi dari hari ini sampai dengan Kamis depan sebanyak 2 kali asistensi. Silakan gunakan, tidak apa kalau sudah merasa yakin bisa. Dan semua project kita masih berbasis simulasi software, belum ke hardware. Siapa tahu kita ada kesempatan ketemu di kampus, maka nanti kita akan melakukan simulasi hardware. Saya lihat juga ke ketersediaan peralatan-peralatan tersebut dan saya komunikasikan juga ke prodi perihal ini, seperti itu ya. Kemudian jika ada kendala, segala sesuatunya dikomunikasikan. Dalam mata kuliah tidak ada istilahnya gagal, yang ada adalah berhasil. Walaupun kalian sangat dicapekkan, sangat dipusingkan ya, karena nggak tugas dari saya aja, banyak tugas juga dari dosen yang lain kan, tetapi saya yakin kalian mampu menyelesaikan dan saya bentuk tim kolaborasi dengan tujuan apa? Supaya kalian bisa berbagi. Gitu. Makanya saya memberikan waktu fleksibel dalam presentasi kalian. Tujuannya apa? Molor-molor misalkan. Hari Kamis ini sampai Kamis depan. Molor-molor nggak bisa on time untuk menyelesaikan presentasi atau teori kalian kan bisa mengambil sesi mendekati presentasi. Pokoknya Oktober ini kita tuntaskan. Ya, deadline-nya Oktober ini. Karena November kita sudah fokus untuk ujian tugas akhir untuk PLC dan HMI, ya, Programmable Logic Control dan Human Machine Interface, seperti itu, ya. Nah itu. Nanti misalkan saya juga kan tanggal 23 ada deadline pembuatan peralatan, ada pembangkit listrik tenaga surya, kemudian kemudian ada smart school, smart lab, kemudian ada applied robotik. Nanti saya share ke kalian sebagai pandangan, ya, seperti itu. Ya, jadi saat ini untuk industri 4.0 mau tidak mau para peserta didik taruna-taruni wajib dibekali keterampilan yang berjenjang perihal penggunaan teknologi dan iptek, seperti itu. Jadi teknologi saat ini
bisa dibilang bukan teknologi yang mahal dan susah didapat, tetapi teknologi tersebut itu ada di sekitar kita. Tinggal kita memanfaatkan seperti apa berdasarkan kebutuhan. Ya, seperti itu. Saya malah berharap, nanti di 3 bulan ke depan kita masuk ke IoT ya, Internet of Things. Tapi dasarnya saya akan memulai dulu basic microcontroller seperti itu. Ya, itu. Wah, bagaimana nih microcontroller? Apa harus punya hardware-nya? Kalau hardware silahkan adakan secara mandiri. Tetapi kalau simulasi nanti saya kasih tahu software apa yang bagus. Ya, seperti itu. Nah, nanti dari software itu bisa dimasukkan ke hardware bisa. Ya, bisa. Karena apa? Di situ terkait program dan pengkabelan. Ya, seperti itu. Oke, gimana? Cukup? Cukup ya? Penjelasan saya? Siap, Mas. Cukup, Mas. Ya. Semoga hasil swab kalian normal semua ya. Jadi kita bisa ketemu di kampus. Ya, silakan. Siapa ini? Siap, oke, Mas. Izin, Mas. Ya, berarti silakan. Nanti tugas kedua itu kita menentukan videonya sendiri. Iya. Yang bakal kita angkat, terus step by stepnya seperti menentukan tabel itu, tema, tabel informasi, flowchart, terus bench controlnya, terus betul. Terakhir PDF, PPT untuk presentasi ya, Mas? Iya, betul. PPT untuk presentasi. Seperti itu. Siap, itu aja ya, Mas? Iya, seperti itu saja. Jadi ya sama persis dengan apa yang saya lakukan untuk kalian ya. Jadi sama persis dengan apa yang saya lakukan untuk kalian. Jadi saya mempersiapkan dulu presentasi saya siapin dulu contoh lah dari apa yang saya berikan. Saya contohkan dulu ilustrasinya. Ilustrasi boleh ngambil dari video YouTube yang manapun, tapi jangan lupa untuk menghargai hak cipta orang lain, maka sematkan linknya. Kemudian kita bikin ini loh, kan di situ nggak ada sequence controlnya. Kalian yang membuat sequence controlnya, seperti itu. Jadi kalian yang membuat sendiri. Nah, bukan lagi nyontoh-nyontoh, tapi kalian membuat sendiri. Boleh kita ngambil ilustrasinya berdasarkan simulasi MPS yang lain. Ada. Saya mau bikin yang kayak kemarin tuh yang Mas Robi ada yang punyanya Vesto. Itu saya mau jadiin sequence controlnya. Boleh, silahkan. Karena saya belum menambahkan satu materi, yang akan saya tambahkan adalah sensor dan aktuator. Ya, tinggal sensor dan aktuator itu secara terpisah, nanti tonton aja videonya. Nanti saya akan berikan ke kalian juga. Apa sih sensor dan aktuator itu? Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Gimana? Nggak ada lagi pertanyaan? Cukup, Mas. Cukup ya? Cukup. Nah, Cukup, Mas. Jadi bahasan kita untuk mata kuliah hari ini adalah perihal pendesainan dan pembuatan tugas akhir, dan pertemuan kita sifatnya informal. Saya tekankan, ini adalah informal ya. Jadi pertemuan kita adalah informal. Sehingga ini jadi dokumentasi pribadi saya sendiri ya. Untuk tugas dan lain-lain saya masukkan ke dalam Google Classroom. Itu formalnya. Jadi ini informal. Jika ada pertanyaan dengan prodi segala macam ini itu sampaikan, dan ini juga kalimat saya. Ini informal. Gitu. Ya. Oke. Itu malah oke, gitu aja. Siap, Mas. Nah, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga sukses selalu menyertai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mas.